Bapak Ibu, kita kembali melihat di ayat 18 setelah ayat 17. Kita belajar panjang lebar tentang kondisi keadaan kerohanian daripada gereja di Laodikia. Maka Tuhan berkata di ayat 18, "Aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat." Jadi supaya mereka menjadi kaya secara kerohanian yang tadinya melarat dan miskin, mereka harus membeli dari Tuhan emas yang murni. Kita akan belajar kembali kata membeli. Membeli artinya aragaso, atau ada hal yang harus kita tukar. Karena kata membeli itu adalah bicara tentang barter. Membeli ada sesuatu yang kita mau tukarkan, yang kita punya, kita lepaskan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya berdoa supaya ada kehausan, kelaparan dalam hidup kita untuk mengejar kekayaan sorgawi, untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga kita akan melihat banyak hal ditambahkan Tuhan dalam hidup kita. Nasihat Tuhan, mari kita beli dari Tuhan emas. Saya melihat kata membeli artinya untuk memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, ibu pergi ke pasar untuk membeli beras dan sayur. Jadi untuk mendapatkan beras dan sayur ada alat yang ditukar, yaitu uang. Kata membeli juga punya pengertian memperoleh sesuatu dengan pengorbanan, usaha dan sebagainya yang berat. Walaupun berat, kita ingin mendapatkan itu. Dan saudara, Tuhan berkata, ayo beli. Jadi walaupun berat, walaupun sukar, tetapi kita belajar untuk membelinya, menukarnya. Saya ingin coba kita melihat sebuah ayat dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Lihat, kerajaan surga seperti harta yang terpendam di ladang yang ditemukan. Jadi harta yang terpendam, sesuatu yang memang tidak kelihatan, tidak banyak orang tahu kalau nggak dapat pewahyuan. Dan kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara lihat, dia menjual semua yang dia punya, lalu dia membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara lihat, ada pertukaran, ada sesuatu yang dilakukan. Dia menjual semua miliknya, semua yang melekat selama ini kepadanya, demi untuk mendapatkan kerajaan surga seperti mutiara yang mahal, seperti harta yang terpendam. Dia harus lepaskan, dia harus jual, lepaskan semua yang melekat pada dirinya. Saudara perhatikan, ternyata untuk menjadi kaya secara rohani, mendapatkan emas yang membuat kondisi gereja Laodikia menjadi kaya di dalam Tuhan. Bukan kaya di dalam dunia, tapi miskin di dalam Tuhan. Kita harus membeli. Ada nilai, ada harga yang harus kita bayar. Tentu bukan dengan sekedar perbuatan-perbuatan baik kita. Tentu bukan hal-hal yang Tuhan sudah lakukan, karena Tuhan melakukan kematian di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dengan gratis. Tetapi ada pepatah berkata, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada orang sukses seperti kayak main sulap, jebret jadi langsung. Enggak. Ada proses waktu, ada pergumulan, ada perjuangan, ada air mata. Kita harus melepaskan semua hal yang mengikat kita, semua hal yang membuat kita justru menjadi miskin secara rohani. Kita harus lepaskan. Paulus bilang begini dalam Filipi 3:7-14, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apa yang dulu merupakan hal-hal yang hebat, menjadi hal-hal yang luar biasa bagi Paulus, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi dulu yang untung itu dilepaskan, walaupun hal itu sepertinya rugi menurut pandangan orang dan dunia. Tapi Paulus melepaskan, dia tukar. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Karena pengenalan, karena pengertian, karena perjumpaan dengan Tuhan, dia melihat sebuah pandangan yang berbeda. Apa yang dulu dianggap bodoh
tentang Injil, tentang Yesus. Hari itu dia melihat sesuatu yang lebih mahal. Dan gereja di Laodikia perlu mengalami hal ini. Paulus berkata, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, barang yang tidak berguna, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus Yesus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara lihat, apa yang dulu merupakan keuntungan, Paulus berkata, ini sekarang kuanggap sampah. Dan untuk mendapatkan kemuliaan, kekayaan surgawi itu, Paulus rela melepaskan kebanggaan-kebanggaan yang dianggap kebanggaan dunia. Dia orang yang hebat, dia orang Israel asli, dia murid Gamaliel, pinter, hebat, tapi sekarang karena Kristus dia lepaskan semua. Maukah saudara mendapatkan kekayaan surgawi, kemuliaan yang lebih dahsyat? Kemuliaan dunia ini nggak ada artinya apa-apa. Alkitab berkata, apa artinya sisi dunia yang kau miliki kalau nyawamu binasa? Jelas, dunia dengan segala isinya tidak sebanding dengan jiwa kita. Jadi, untuk menjadi kaya di dalam Tuhan, kita perlu melepaskan banyak hal dalam hidup kita, yaitu kebenaran-kebenaran diri sendiri, pemikiran-pemikiran sendiri, kebanggaan dunia dan lahiriah ini. Saya berdoa supaya Tuhan membuka mata hati kita semua, sehingga kita bisa melihat kerajaan surga, melihat kekayaan Allah jauh lebih dari apapun, dan kita mengejar, kita berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi itu. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom.